Ternyata kalau dilihat dari atas permukaan, bumi itu tidak rata ya. Iya anak-anak, bumi tempat tinggal kita ini tidak rata, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada daratan, ada juga perairan. Dan Indonesia kita tercinta ini memiliki bentang alam yang sangat beragam dan indah. Hari ini kita akan berpetualang mengenal satu persatu bentuk bentang alam yang ada di negeri kita tercinta, yaitu Indonesia. Coba perhatikan peta Indonesia negeri kita terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, di setiap pulau itu ada berbagai macam penampakan alam yang bisa kita temui. Contohnya di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan kita bisa melihat gunung-gunung yang tinggi menjulang yang dikelilingi oleh hutan yang lebat dan sejuk. Hutan-hutan ini menjadi rumah bagi banyak hewan dan tumbuhan hasil Indonesia. Lalu, kalau kita pergi ke daerah pedesaan, kita akan menemukan hamparan sawah yang hijau dan luas. Sawah adalah bagian dari alam yang diolah manusia untuk bertani, terutama menanam padi, makanan pokok kita. Tidak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan laut dan pantainya yang indah. Air laut yang biru, ombak yang bergulung, dan pasir pantai yang halus menjadi tempat favorit banyak orang untuk bermain dan menikmati keindahan alam. Semua keindahan yang kita lihat, gunung, hutan, sawah, laut, dan pantai merupakan bagian dari sesuatu yang disebut bentang alam. Contohnya di daerah pegunungan. Di daerah bentang alam itu apa, Ibu? Bentang alam itu adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk permukaan bumi. Contoh bentang alam di sini ada sawah, sungai, gunung, dan pantai. Bentang alam sendiri terdiri dari daratan dan perairan. Apa itu daratan dan apa itu perairan? Daratan adalah wilayah di permukaan bumi yang bentuknya padat dan tidak digenangi air. Apa saja yang termasuk wilayah daratan, Ibu? Daratan terdiri dari dataran rendah dan juga dataran tinggi. Dataran rendah merupakan bagian permukaan bumi di daerah rendah dan biasanya mendekati daerah pantai atau memiliki ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut dengan udara yang relatif panas. Daerah dataran rendah cocok untuk lahan pertanian, permukiman, dan lahan industri. Mayoritas mata pencaharian masyarakat daerah dataran rendah yaitu seperti petani, peternak, dan karyawan. Dataran rendah juga banyak terdapat di daerah pesisir seperti pantai timur Sumatera dan pantai timur Jawa. Contoh wilayah dataran rendah yaitu Jakarta. Di dataran rendah kita bisa menemukan banyak hal yang menarik loh. Coba lihat pantai yang indah dengan hamparan pasir yang lembut dan dempuran ombaknya yang menyenangkan. Dan yang paling penting, dataran rendah yang subur sangat cocok untuk lahan pertanian. Disinilah kita menanam padi, sayuran, dan berbagai macam tanaman pangan untuk kebutuhan sehari-hari. Coba bayangkan betapa pentingnya dataran rendah bagi kehidupan manusia. Nah, setelah menelusuri dataran rendah yang menakjubkan, sekarang kita akan menuju ke tempat yang lebih tinggi dan sejuk. Siap-siap ya. Inilah dia dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi biasanya memiliki udara yang lebih sejuk, tanah yang subur, curah hujan yang tinggi. Mata pencaharian masyarakat daerah dataran tinggi mayoritas sebagai petani yang khas seperti teh, kopi, sayur mayur, dan lain sebagainya. Contoh wilayah dataran tinggi ada di Dieng. Di dataran tinggi kita bisa melihat pegunungan yang gagah dan menjulang tinggi, rangkaian gunung yang tinggi dengan puncak yang curam dan lembah yang indah di antaranya.
Selain pegunungan, ada juga bukit, yaitu gundukan tanah yang lebih rendah dari gunung, tetapi tetap lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Dan yang tak kalah seru, dataran tinggi sering kita jumpai air terjun yang airnya jatuh dari ketinggian dengan deras yang indah. Lalu, bagaimana dengan perairan, Bu? Perairan adalah segala bentuk air yang terdapat di muka bumi, baik yang bergerak atau dinamis seperti sungai dan laut, maupun yang tergenang atau statis seperti danau. Contoh wilayah perairan seperti sungai, laut, tanjung, danau, dan selat, dan sebenarnya masih ada banyak lagi. Wah, ternyata setiap daerah memiliki keunikan dan manfaatnya masing-masing ya, Bu. Betul sekali anak-anak, sungguh petualangan yang seru bukan? Kita sudah menjelajahi bentang alam yang ada di Indonesia. Sekarang waktunya mengerjakan kuis ya. Tapi sebelum itu kita akan ice breaking terlebih dahulu. Sekarang kita waktunya mengerjakan kuis ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bentang alam yang sering dimanfaatkan manusia untuk bercocok tanam disebut A. Gunung, B. Sawah, C. Sungai. Ya, jawabannya adalah B. Sawah. Untuk pertanyaan yang kedua, yang termasuk bentang alam daratan adalah A. Gunung, B. Laut, C. Sungai. Ya, jawabannya adalah A. Gunung. Ayo, siapa yang bisa menjawab benar? Lanjut untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ketiga. Bentang alam yang berbentuk datar dan terletak rendah biasanya disebut A. Dataran tinggi, B. Pegunungan, C. Dataran rendah. Ya, benar. Jawabannya adalah C. Dataran rendah. Oke, kuis telah selesai. Terima kasih anak-anak. Wah, luar biasa ya hari ini kita sudah menjelajahi berbagai bentang alam yang ada di Indonesia, mulai dari pegunungan yang tinggi, pantai yang indah, dan lembah yang hijau, hingga danau dari sungai yang membentang. Bentang alam bukan hanya keindahan, tapi juga tempat tinggal bagi makhluk hidup dan sumber kehidupan bagi kita semua. Kita harus menjaga dan melestarikannya agar tetap indah dan bermanfaat untuk masa depan. Yuk, jangan lupa dicatat hal-hal yang penting yang kamu pelajari hari ini dan coba ceritakan kepada orang tuamu atau temanmu apa bentang alam favoritmu dan kenapa kamu menyukainya. Oke, terima kasih semuanya sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga alam, dan tetap jadi anak Indonesia yang hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
manusia.